rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tadharuna al-akhirah. Kalla sama sekali tidak. Jadi kalimat kalla ini kalimat tidak, enggak itu bohong itu. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa dia dunia ya akhirat, yang mikir dunia ya mikir akhirat. Ngomongnya ketika diingatkan tentang akhirat, atau bahkan ketika diajak bicara tentang akhirat, maka kalimatnya adalah urak balik akhirat. Kayak selama ini sudah bicara akhirat, padahal rem atau kendali ajaran terkait dengan nafsu manusia yang sangat memburu dunia itu, karena faktanya manusia itu ya ini hendak kamu itu hanya memikirkan kehidupan dunia. Kenapa kehidupan dunia disebut al-ajilah? Sesuatu ajilah itu kan artinya segera, atau sesuatu yang diawalkan, disegerakan, ditunaikan saat itu juga. Itu namanya apa? Ajilah. Nah, al-ajilah itu menjadi wakil dari kehidupan dunia karena ya apa yang ada di akhir itu kan sesuatu yang masih ditunda. Justru ujiannya di situ. Kalau mau kecilan, justru ujiannya di situ. Jadi ketika Allah berfirman al-ajilah, itu diberikan pilihan sebenarnya manusia itu. Pilihan untuk apakah minta ajilah ataukah minta nanti. Ya, pilihannya dua itu. Jadi kalau sampean buka di surat Al-Isra ya, coba dibuka ya. Di surat Al-Isra, ya, surat Al-Isra itu juz ke-14 ya. Surat Al-Isra, ya, surat juz ke di sana disebutkan tuh surat ke-17 juznya ke-15 tuh ya, Al-Isra. Nah, di sana disebutkan tentang manusia itu diberikan dua pilihan, tentang yang ajilah dan tentang yang nanti. Nah, diberikan dua pilihan. Cuma manusia ya itu banyak itu dari apa yang dipilihkan Allah untuk sekarang atau untuk nanti, mulai dari ayat 18 ya sampai ayat 21 ya. Coba dibukai baca bareng-bareng tentang kenapa manusia memilih yang al-ajilah itu. Kita nanti biar juga memahami kenapa sih Allah kok selalu mengingatkan kita tentang bolak-balik tentang itu aja itu, dan kenapa SPMA juga begitu gigih di dalam mengingatkan manusia tentang ini. Ya karena ini tadi beberapa ayat yang harusnya kita jadikan stressing atau pelajaran utama dalam kita hidup, tapi kadang sering kita lalaikan sehingga tidak bosan-bosannya ya SPMA di dalam membawa kembali manusia yang sudah hampir di jurang kesesatan, jurang neraka ya. Diajak balik lagi kepada jalur yang benar, dan jalur yang benar itu adalah yang di dunia wal akhirah. Nah, di ujungnya ini coba sudah ketemu ya di surat Al-Isra ayat 18-19. Coba monggo, siapa yang mau baca? Satu ayat aja gantian.
ayat 18. Dunia, maka kami segera membaginya di dunia apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam, dan tidak akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Nah, itu kalimatnya sama yang dibaca Mbak Nursana tadi. Man kana yuridul ajilah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man barang siapa kana dia telah yuridu menghendaki al-ajilah kehidupan dunia. Gitu. Ya. Ajalna. Nah, ajalna ini artinya apa? Kami segerakan. Kalimatnya sama dari ajilah. Jadi kalau diartikan secara letterlek ya, man barang siapa karena dia adalah yuridu menghendaki al-ajilah kehidupan sekarang, kehidupan yang segera saat ini, maka ajalna kata Allah, kami akan segerakan lahu baginya fiha di dalamnya dunia. Mana sya'u apa yang kami kehendaki, liman bagi siapa nuridu yang kami kehendaki. Jadi kami ternyata orang yang minta disegerakan kenikmatan, kemewahan, kebanggaan, kebebasan di dunia, ya diberi sama Allah. Juga diberi ternyata. Loh, kan nggak takut sampean. Ternyata kalau orang itu ya diberi sehat selalu, ya diberi apa? Enak selalu, diberi harta yang banyak, karir yang mulus seperti yang diinginkan, itu belum tentu itu adalah sebuah apa? Ridho. Bisa jadi ini masuk yang ini ajalna, inilah bahaya toh. Nah, kami segerakan, padahal konsekuensi dari disegerakan itu ternyata ada. Tapi summa ja'alna lahu jahannam, tapi kemudian kami sediakan bagi mereka apa? Jahanam. Kenapa? Karena sudah kenikmatannya sudah diambil di dunia. Jadi ada dua yang diberikan, disuguhkan. Lalu katanya yaslaha madhmuman madhura, dan dia memasukinya dengan kondisi tercela, terusir jauh. Tetapi sebaliknya, waman aroda, dan barang siapa, ayo ya, siapa yang baca kedua ayat yang 19? Wah, masih surat Al-Isra, enggak? Silakan. Menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik. Nah, yang dibaca Surono, coba kita perhatikan pelan-pelan ya. Kita perhatikan pelan-pelan. Sambil ngantuk enggak apa-apa, saya memperhatikan ya. Coba lihat pelan-pelan. Disebutkan, "Waman aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha." Nah, ulangi. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat. Berarti kan pertama tafsirnya kebalikan dari yang menghendaki dunia tadi ya. Berarti kan pilihan itu. Kamu mau dunia atau mau tafsirnya harus di situ itu. Kalau dua ayat ini dan barang siapa berarti dua hal yang bertolak belakang. Yang satu tadi menghendaki dunia, maka akan disegerakan di dunia. Yang satu menghendaki akhirat, maka kata Allah, dan wasa'alaha sa'yaha, ada syaratnya itu. Wasa'alaha sa'yaha, dia tidak hanya ngomong menghendaki akhirat, maksudnya itu tafsirnya yang kedua itu, dia tidak hanya menghendaki akhirat ngomong, tetapi juga ada upaya yang kuat menuju ke situ. Jadi kalimat wasa'alaha sa'yaha itu kaitannya dengan surat Al-Qiyamah tadi. Itu adalah menunjukkan kalau Al-Qiyamah tadi kan mengatakan kalla balla tuhibbunal ajila.
Ndak kamu cuma ngomong tok dunia akhirat tuh, tapi prakteknya kamu lebih ajilah. Kenapa kena begitu? Karena bagi yang menginginkan kehidupan akhirat itu ada syaratnya nih. Wasa'alaha harus benar-benar membuktikan dengan sungguh-sungguh bahwa dia memang mengarah ke itu. Nah, wasa'alaha sa'yaha ini makna yang selanjutnya adalah ada bukti konkret bahwa memang keseimbangan antara dunia akhirat itu jelas. Gitu loh. Itu harus yang ketiga. Lalu yang keempat, wasa'alaha sa'yaha itu menunjukkan seperti yang disampaikan Pak Guru dalam proyek besar ketiga, ya, bahwa antara kulit pisang dan isi itu kan sama-sama penting, ya toh? Tapi sepenting-pentingnya kulit pisang tetap lebih penting isi. Nah di situ kan disampaikan, biasanya Pak Guru menyampaikan gini, dunia dan akhirat sama-sama penting. Dunia penting karena tidak bisa ke akhirat kecuali lewat dunia. Dunia penting karena nyari bekal akhirat juga di dunia. Nah, wasa'alaha sa'yaha itu adalah betapa di dunia itu juga sangat penting untuk mengupayakan usaha-usaha akhiratnya itu ketika di dunia. Jadi dunia itu sangat penting untuk mengupayakan upaya-upaya kehidupan akhirat. Jadi itu yang baru, disitulah konsep dunia akhirat itu tercipta ketika mengupayakan kehidupan akhirat selama di dunia. Yang kelima itu adalah gini, ini juga menunjukkan bahwa kita itu sudah tidak bisa lagi mengupayakan akhirat itu setelah kita mati. Paham ya? Jadi kita tidak bisa mengupayakan nasib kita di akhirat setelah kita mati. Sudah game over. Kok dikirimi terus? Game over. Karena apa? Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Bagi manusia itu upayanya sendiri, ya. Sesuai dengan upayanya sendiri. Apa yang dikerjakan ya itu yang didapat, gitu loh. Nah sehingga kalimat Allah di sini wasa'alaha sa'yaha, dia berusaha melakukan baginya laha itu ya di akhirat, sa'yaha dengan usaha-usaha amal-amal akhirat, wa huwa mu'minun, dan dia adalah orang mukmin. Nah kalimatnya ini wa huwa mu'minun, dan dia orang mukmin berarti apa? Meskipun dia bersedekah apa tapi dia tidak mukmin ya nanti nggak dapat loh ya. Entah itu Bill Gates atau siapapun, dia misalnya banyak bersedekah untuk orang miskin tetapi dia tidak beriman kepada Allah, ya nggak bisa. Itu maksudnya ini. Faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka usaha amal mereka akan diterima. Gitu. Ya. Coba ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. Nah, itu loh sudah enaknya gitu Allah memberi kepada kita itu ya, bahwa bagi siapa yang menginginkan dua-duanya, kata Allah, adilnya Allah itu begitu. Kamu yang menginginkan dunia ya akan saya beri, kami akan berikan kelapangan. Kamu yang menginginkan akhirat, kamu juga akan saya beri bantuan. Loh, enak toh? Jadi kita diberi sama Allah keleluasaan, silakan. Kala kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbika. Ya, kepada masing-masing golongan, baik golongan yang menginginkan dunia maupun golongan yang mungkin akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Wah, jadi kasih sampean. Jadi kalau pas sampean misal benar-benar
memburu apa yang dijanjikan Allah di akhirat melalui usaha di dunia ini, sampean juga akan dimudahkan di sana, diberi jalan. Tapi demikian pula yang memburu dunia saja, ya diberi jalan sama Allah. Makanya untuk jadi kaya itu tidak harus mukmin, tidak perlu. Jadi zaman tidak usah kemudian ayo sholat yang rajin biar sehat, ayo ngaji yang rajin biar kaya, ayo sedekah yang banyak biar tambah harta. Nggak usah. Sampean pelit itu loh bisa kaya. Bisa nggak? Bisa. Nggak pakai sholat sama sekali bisa nggak kaya? Bisa. Gitu. Nggak percaya Allah itu loh bisa. Nah, ya, jadi nggak usah ke sana. Kenapa? Karena itu beda jurusannya. Akan tetap diberi sama Allah. Sampean pokoknya strategi bisnisnya mateng, usaha keras, dapat itu. Dapat, nggak usah pakai sholat, nggak usah. Karena urusannya itu urusan ridho, urusan ampunan, urusan barokah dan seterusnya ya. Ayat yang kedua, monggo. Ini 21. Siapa? Yang 21, silakan. Nah, yang dibaca Pak Arso jelas itu, ya. Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'din. Tetapi meskipun kami berikan pilihan itu bebas, free choice, free will kepada masing-masing kepilihan, tetapi Allah tetap memberikan clue, apa clue? Memberikan apa? Petunjuk, ya, petunjuk yang jelas. Petunjuk tentang apa? Petunjuk tentang siapa sih sebenarnya yang ingin Allah ingin agar kamu pilih, itu pilihan yang mana, itu Allah kasih clue. Nah itu di situ. Jadi lihatlah kami lebihkan itu, walal akhiratu akbaru darajatin, tetapi sungguh kehidupan akhirat itu lebih besar derajat tingkatannya, wa akbaru tafdila, dan lebih besar keutamaannya daripada dunia. Itu jelas ya. Itu maksudnya Allah sedang memberikan kode agar kita memilih yang di sana. Tapi kadang manusia, yaitu tadi kembali kepada ayat yang kita pelajari, kala ketika diingatkan gitu, ya kita ya dunia akhirat. Tapi kata Allah, ayo kembali ke surat Al-Qiyamah tadi, yang ayat 20 tadi, ternyata kata Allah enggak, kala, sekali-kali tidak, bal tuhibbunal ajilah, kamu itu hanya memikirkan dunia, wa tadharunal akhirah, dan kamu melupakan urusan akhirat. Itu loh. Itu siapa yang bilang begitu? Siapa? Terus Glory kah? Oi. Alhamdulillah. Kemarin dari dulur-dulur tamu dari FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kukar, luar biasa tercerahkan alhamdulillah. Dari Kristen, yang dari ada pendeta Johannes, ada pastor siapa itu juga, terutama yang dari Muslim juga, mereka sampai menyatakan ya baru kali ini kegiatan FKUB benar-benar real tentang kerukunan umat beragama ya di SPMAA ini katanya. Karena kita melihat sendiri bagaimana di dalam pesantren benar-benar ada di lingkungan dulur-dulur yang beragama lain. Dan di dalam pesantren ini juga kita lihat tadi Pak Nyoman benar-benar tulus di dalam
menyampaikan apa itu SPMA, bagaimana interaksinya. Kami benar-benar belajar. Intinya alhamdulillah dari 20 orang satu bus ya, rombongan itu sangat merasa mendapat banyak pelajaran dari apa yang sudah dipraktekkan oleh SPMA dalam ajaran Pak Guru di SPMA ya. Hingga insya Allah sangat kagum dan ingin meniru. Makanya sebenarnya kalimat atau temanya itu kan studi tiru ya. Itu mereka sendiri yang bikin tema studi tiru itu, artinya studi itu belajar, tiru itu ingin meniru. Ya. Jadi padahal kita menjalani apa yang kita praktekkan di sini itu ya semata-mata menjalankan 3 proyek besar itu di dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu juga yang sama yang sekitar 1 bulan yang lalu dari FKUB Malang ya. Kita siap-siap aja untuk menerima rombongan-rombongan selanjutnya, terutama ya yang bagian nyiapkan soto dan lalapan ya, harus siap terus ya. Karena selain tentang fenomena yang ada di SPMA, mereka terkesannya ya dengan bumbu soto yang ini benar-benar Lamongan ini katanya begitu. Ya saya pikir nggak mungkin lah soto dari Madiun, kan nggak mungkin. Kalau orang Madiun bikin soto nanti rasanya kayak pecel. Makanya alhamdulillah kemarin lalapan juga gitu, sambalnya mantap gitu. Ya, nah itu kembali ke bahasan kita. Jadi Allah mengatakan begitu, kalla bal tuhibbunal ajila wa tadharunal. Sekarang gini aja deh. Kalau misalnya kita nggak terima dengan vonis ini ya, nggak terima, udah gitu. Misalnya gitu ya. Kita nggak terima dengan vonis Allah ini, atau dengan tafsir yang saya sampaikan misalnya nggak terima. Sekarang sama lihat aja, wes jujur ya wes, sama jujur tak, sama delok diri sama sendiri. Sampean itu lebih kerasan mana di sini daripada pengen pulang ke rumah kampung sampean? Kalau memang sampean sudah punya jatah surga itu yang pertama. Tanya itu. Yang kedua, sampean lah paling tahu tentang diri sampean. Jangan lihat orang lain. Paling tahu diri sampean. Lebih banyak mana sampean itu ketika bekerja itu untuk persiapan bekal di sini dan persiapan bekal di sana? Kau usah dijawab sekarang. Sampean jawab masing-masing di hati masing-masing. Bahkan ngomong ke istri aja lah nggak usah. Kenapa? Karena itu masing-masing sampean. Sampean jawab sendiri, benar nggak sih kalimat Allah ini? Kalla bal tuhibbunal ajila. Termasuk dalam hal kita berperilaku ya. Ketika berperilaku itu, kita itu lebih sering karena faktor dilihat manusia atau karena faktor dilihat Allah. Itu aja. Itu ya. Jadi hal-hal itu kalau saya sih melihat, saya itu Allah pasti benar ya. Apa? Shadaqallahul azim. Meski itu tak kita ini. Hanya tambah Silva. Iya, shadaqallahul azim. Gitu loh. Jadi maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wis diakui gitu aja. Memang Quran ini syifaun lima fis sudur. Ya. Nah, ternyata orang-orang yang tidak tadzarun akhirat tapi benar-benar mikir akhirat nanti akan kelihatan di akhirat. Baik yang memilih dunia maupun memilih akhirat akan kelihatan. Gimana kelihatannya? Itu ayat 22. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Wajah orang mukmin itu selalu berseri-seri gembira nanti di akhirat itu. Kelihatan putih. Sementara kenapa? Karena ila rabbiha nadhirah, karena selalu melihat Tuhannya. Wa wujuhu yauma idzin basirah. Sementara orang-orang yang dulunya milih dunia itu wajahnya bermuram durja, hitam. Nah, ini ada ayat lain, coba lihat.
Dulur. Ada ayat yang menjelaskan ini juga. Coba dilihat surat Ali Imran, banyak sih sebenarnya, tapi ada saya ambilkan satu aja. Di surat Ali Imran ayat 106. Surat Ali Imran ayat 106. Monggo. Pada hari itu ada wajah yang begitu seri dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang berwajah hitam muram kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu setelah asyik dan kekafiranmu itu. Itu di sana disebut ketika orang-orang beriman itu wajahnya putih berseri. Sementara nanti di akhir itu ada wajah yang putih berseri, sementara ada juga wajah yang hitam muram. Di situ disebut yauma tabyaddu wujuhun. Dan ketika wajah mereka itu ada yang tabyadun, abiyad apa putih. Wa taswaddu, dan ada pula yang hitam wujuhun. Ya. Sementara orang-orang yang berwajah hitam muram dikatakan, mengapa kamu itu rasakan azab? Kenapa mereka muram? Karena mereka tahu konsekuensi dari pilihan mereka ketika di dunia. Itulah. Ketika di dunia itu. Nah, ini yang kenapa ketika di dunia? Yaitu tadi mereka sudah minta disegerakan segala kebebasannya di dunia, sehingga apa? Ketika di akhirat sudah tidak punya kebebasan lagi, tidak punya lagi. Tapi orang-orang beriman ketika di dunia mau menahan diri akan kebebasan, di sana berseri. Kenapa? Ini sekarang kebebasan saya, gitu. Jadi kayak orang yang barusan keluar dari penjara, orang beriman itu di akhirat. Jelas ya dulu ya. Karena ketika di dunia dia memenjarakan diri, sehingga begitu ketemu akhirat berseri-seri. Sampean orang tahu kan kalau orang keluar dari penjara, ya toh? Selama di penjara udah nunggu-nunggu, menghitung hari agar bisa segera keluar dari penjara. Ya sudah, begitu keluar berseri-seri. Sebaliknya, orang yang selama ini di penjara, dia berbuat yang macam-macam, begitu ketangkep dimasukkan penjara, baru dia bermuram durja. Jadi kalau orang kafir itu selama ini bebas, kemudian karena belum ditangkap, ya toh, maka kemudian begitu ditangkap bermuram durja. Sementara semana orang beriman selama ini itu di penjara, begitu dilepaskan dari penjara sudah habis masa, dia kemudian berseri-seri. Jadi di akhirat itu begitu. Orang beriman keluar dari penjara, orang kafir masuk penjara. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Ya. Jadi itu makanya dunia itu penjara untuk orang beriman dan surga atau kebebasan untuk orang-orang kafir. Sampean milih mana? Silakan. Ya. Nah, di situ di akhir ayat yang kita kaji ayat 20 disampaikan kenapa orang-orang kafir itu bermuram durja, karena dia akan segera mendapatkan siksa. Naudzubillah min dzalik. Apa mendapatkan siksa? Yaitu disebut tadunnu ayyuf'ala biha faqirah. Mereka tahu bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang besar. Wujuh yauma idzin basirah. Ya, betul ya. Makanya ayo kita kembali. Kenapa? Karena apa cermin di akhirat itu? Gitu loh. Jadi ya sudah, ketika di dunia kita memilih itu ya konsekuensinya sudah harus tahu. Makanya
ketika berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, memenjarakan nafsu di dunia, maka akan bersenang-senang kemudian bebas puas di akhirat. Delok-delok ya. Terus kok tenang akhirat. Enggak, setelah ini saya juga mau belanja kok. Mau kulaan. Itu sudah ada yang baju merah itu kulaan tetap masalah. Habis ini nanti ya saya buka warung, habis ini nanti tetap ya ke kantor, ya tetap buka-buka marketplace, ya tetaplah. Nggak ada, itu tetap mindset kita yang harus kita rubah ini. Praktek kita ya tetap kerja lah. Jadi enggak kok kemudian gini nanti enggak, mindset kita nih yang kita rubah. Ya, setelah ini nanti saya udah janjian mau cek unit. Seneng kalau mau iyalah mau COD. Ya. Nanti yang di Pekanbaru Pak Jo diurusi Pak Jo. Gitu loh ya. Ngaji campur-campur ini. Oke, silakan. Ada yang mau tanyakan? Kenapa Mas Markaban kok sampai dipegangi kepalanya? Apakah pusing? Ataukah belum panen? Ataukah bagaimana itu Mas Markaban dari Muaro Jambi? Oh ya, itu pakai sorban yang kemarin ketinggalan saya ya? Silakan apa Mas Markaban? Jadi begini Gus, tanya gimana dengan konsep para ustadz kiai yang mengatakan enak dunia enak akhirat, suksesnya sukses akhirat. Ya gampang. Itu kan dari fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ya toh. Jadi fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu memang dunia bagus, akhirat juga bagus. Ya gimana nggak bagus coba konsep yang ditawarkan SPMA ini. Ini coba lihat. Pagi gini kita ngaji ya toh, ngaji. Ada yang ngaji sambil minum kopi, enak toh, hasanah. Gimana? Ya toh, sudah gitu kita habis ini tetap nyari nafkah. Yang guru tetap ke kantor, yang petani tetap ke sawah, tetap hasanah. Kemudian orang-orang yang ditawarkan di SPMA ini, kita ajak ini, orang yang mindsetnya sudah mindset akhirat, itu di dunia diajak untuk tidak ikut iklan. Padahal orang yang tidak enak itu adalah orang yang dipacu dan digelandang, diseret oleh iklan. Sementara dulur-dulur di SPMA diajak untuk punya standar kriteria sendiri. Keren menurut kita, sukses menurut kita. Sehingga apa? Hatinya tenang meskipun tetangga punya kulkas pintu 12. Loh, apa enggak kasanah itu? Itu. Ketika rekreasi kita tetap rekreasi. Iya, dulu-dulu Tabanan itu sama 1 bulan sekali rekreasi itu tetap jalan, enggak dilarang. Iya. Nanti ketika sesekali sama anak istri makan di luar, maksudnya di luar rumah di depan pintu itu juga nggak dilarang. Jadi videonya hasanah betul. Artinya apa? Konsep yang keliru selama ini videonya hasanah itu adalah hasanah itu diartikan bebas, puas, mewah, ya, megah-megahan. Itu yang kami tidak setuju. Kenapa? Karena bukan kami yang tidak setuju, tapi surat At-Takatsur, surat Al-Maun, surat Al-Humazah, yang itu yang bukan kami. Misalnya, alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Kalla, loh, yang ngomong kalla siapa? Allah. Orang-orang yang mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitungnya, yang mengira bahwa dengan hartanya itu akhlada akan mengekalkannya. Kalla, sekali-kali tidak. Itu Allah yang ngomong. Lalu alhaqumut takatsur, bermegah-megahan kamu akan melalaikan kamu hatta zurtumul maqabir, sampai kamu nanti masuk kubur. Itu Allah, bukan kami. Maka kami mengambil konsep tadi bahwa ternyata kita memang harus apa? Menahan diri.
Enaknya lagi fitunya hasanah menurut kami. Bikin rumah, ayo bikin rumah. Beli baju, ayo beli baju. Makan, ayo kuliner. Loh, kemarin dulur-dulur yang ikut baksos ke sana itu tak ajak kuliner, sepuasnya makan ikan bakar di pantai Pelabuhan Ratu. Nah, kan hasanah. Oh iya, dulur-dulur dan Pasar Tabanan ini tiap 2 tahun sekali tak ajak outbound rekreasi loh. Tanyain. Jadi bukan kok kemudian kita ninggalkan dunia. Gitu loh. Jadi itu yang kadang keliru. Jadi hasanahnya itu adalah hasanah ketika kita mendapatkan ujian seberat apapun dari Allah, tetap maju pantang mundur. Karena apa? Karena kita mendapat hasanah. Apa itu? Keimanan, ketenangan hati, keteguhan berjuang, ghirah dakwah, semangat ibadah, budaya ibrah dan tarbiyah. Sehingga ketika Ibu Masyitoh dan putra-putrinya mendapat hasanah, dihadapkan ke bejana minyak yang mendidih akan direbus hidup-hidup, hasanah yang muncul adalah maju, pertahankan ideologi dan ketauhidanmu meskipun harus direbus hidup-hidup. Khadijah yang kaya raya, habis hartanya, sampai diusir dari kota Mekah, sampai wafat di tenda pengungsian, tetap hasanah dengan mempertahankan imannya. Karena kalau nanti pakai standar yang Mas Marhaban sampaikan tadi, maka Khadijah pun nggak hasanah, Ibu Hajar pun nggak hasanah. Gimana terunta-unta di padang pasir? Iya toh, nggak hasanah kalau dengan pakai standar tadi. Umar bin Khattab yang keleleran di jalan seperti itu, ya kan, ketika dicari sama para utusan Romawi, ya nggak hasanah namanya. Wong Khulafaur Rasyidin nggak ada yang mewah, nggak hasanah lah kalau dengan konsep itu. Maka fitunya hasanah, wa fil akhirati hasanah adalah orang-orang yang mutmainnul qulub, orang yang hatinya tenang. Itulah kenapa sabda Nabi Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis yang jelas sahihaini, sahih muttafaq alaih, menyatakan bahwa inna gina nafas. Sungguhnya orang yang dianggap kaya adalah kaya hatinya, yang tenang, yang kerja keras tapi untuk dunia dan akhirat. Makanya nanti di akhirat yang dipanggil Allah pertama kali adalah siapa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kemarilah wahai jiwa yang tenang kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dengan ridho dan diridhoi. Aku ridho, engkau pun ridho. Kemarilah jiwa-jiwa yang tenang, yang tidak gerangsang, yang tidak ngedungsang, yang tidak berambisi berlebihan, yang tidak takatsur. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Dulur ya. Jadi itu di dunia. Jadi konsep yang ditawarkan SPMA dalam dunia hasanah fil akhirah jauh lebih enak. Jauh lebih enak. Saya tadi malam ngobrol sama salah satu pengantin baru tentang konsep itu juga dalam perjalanan dari Tabanan ke Denpasar itu. Iya kan? Dulur-dulur yang tetap mengabdi di SPMA, ya tetap punya motor, ya tetap punya mobil, ya tetap punya rumah, tapi dia sewaktu-waktu siap digerakkan kemanapun untuk perjuangan agama. Tetap, jadi insya Allah tetap ya dunia dapat, ya akhirat ya dah. Beres. Waktunya kerja, nyambut gawe. Ayo, berangkat. Sawahnya sudah nunggu, tokonya sudah nunggu, COD-nya sudah nunggu, kantornya sudah nunggu, berangkat. Untuk apa? Untuk dunia dan akhirat. Begitu mindsetnya, dipikir di sini. Ayo berangkat. Cari amunisi. Bismillah. Semoga Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Ya, amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma fil mu'minin wal muslimin. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta fa inna rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadayta.
Allahumma dafa'na al-bala wal waba wa qad ahsina min al-jinni wal syaitan wa min al-ardi wa min Rabbana la taj'alna fi qawmin dhalimin Rabbana amana faktubna ma syahidin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana Rabbana waj'alna muslimina laka muqtadina wa sunnata Rabbana wa'afna wa bersama Rabbana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah واغفر لي ولأخي وللعزة ولجلتنا ولأصحابنا ودخلنا في رحمتك يا رب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga dulur-dulur diberikan kesehatan jasmani rohani dalam usahanya, diberikan kelancaran, bimbingan Allah dan rezeki yang halal thayyibah untuk dunia dan akhirat kita. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil